Mana aka antadda'iya ma laisa laka mimma lil makhluqin afayubi halaka antadda'iya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Kita ngaku-ngaku milik orang saja itu diharamkan oleh Allah. Apalagi ngaku-ngaku milik Allah, kita akui milik kita. Nah, nanti ada contohnya di sini. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan pemahaman dan menganugerahkan pitulungan, pertolongan kepada kita sehingga kita mampu mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Halaman 94 baris pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Mana'aka antadda'iya ma laisa laka mimma lil makhluqin afayubi halaka antadda'iya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Mana'aka, Allah mencegah kepadamu, mencegah antadda'iya untuk mengaku-ngaku, ma laisa laka, mengaku-ngaku apa yang bukan milikmu, mimma lil makhluqin, yang harta atau apapun, mimma dari apapun yang itu adalah milik makhluk. Contoh, Allah melarang kita, mengharamkan untuk kita mengaku-ngaku bahwa itu adalah motornya saya, padahal itu motornya milik orang lain. Itu kan dilarang toh. Apalagi kalau itu tanahnya saya, padahal itu tanah orang lain. Nah, Allah melarang itu. Afayubiha, apakah Allah akan memperbolehkan laka kepadamu antadda'iya untuk mengaku-ngaku wasfahu, sifatnya Allah untukmu, wahwa padahal Allah Rabbul Alamin adalah Tuhan semesta alam. Kalau Allah itu melarang kita untuk mengaku-ngaku yang bukan milik kita, padahal itu milik orang lain, apalagi kalau kita itu mengaku-ngaku miliknya Allah, kita akui, itu lebih dilarang lagi. Di sini disebutkan apa yang kita akui, sifat Allah. Contoh, sering kali saya contohkan, jangan memastikan sesuatu kejadian masa depan, kita pastikan sekarang. Rasulullah saja, Rasulullah itu kan kekasih paling dekat Allah. Kalau Rasulullah itu adalah berlian, sak genggam, kita itu mengwatu sak genggam. Pinten Pak regane. Rasulullah itu kalau yakuti seperti yakut niku napa? Intan. Intan sak genggam, kita itu batu. Batu nek sak truk enten gunane, nek sak mini ngoten nggih kadang-kadang mung disandung-sandung, Pak. Malah ganggu wae iki. Nah.
Rasulullah yang dekat dengan Allah begitu saja, saat besok akan saya jawab, itu pun diberi peringatan oleh Allah dengan tidak turunnya wahyu kan. Karena kan kaum kafir itu tanya pada Rasulullah, Rasulullah janji akan menjawab besok. Rasulullah tidak mengatakan insya Allah gitu. Apalagi kita, maka insya Allah itu adalah harus menjadi ucapan kita, keyakinan kita bahwa masa depan itu kita tidak tahu, harus insya Allah. Tidak hanya menjadi kata-kata, tapi betul-betul menjadi keyakinan kita bahwa masa depan itu adalah hanya Allah yang tahu. Kita boleh berencana. Insya Allah itu berarti menyerahkan apapun kejadian besok itu adalah milik Allah. Allah lah yang memutuskannya. Kalau dilanjutkan termasuk memastikan terkabulnya doa. Padahal doa itu adalah Allah. Gitu. Yang mengabulkan itu Allah. Kalau baca doa ini pasti terkabul, itu tidak boleh mengatakan seperti itu. Itu haknya Allah. Apalagi kok memastikan anakmu sesuk mesti wedok, anakmu sesuk mesti lanang. Wah, itu bahaya lagi. Kue sesuk mati lah, itu bahaya lagi. Karena itu adalah hak-hak Allah di situ yang sama sekali kita tidak mempunyai kekuasaan. Kita itu hanya ikhtiar, berencana. Contoh-contoh sudah sering kali ditunjukkan kepada kita. Yang paling sering niku kan masalah rezeki. Rezeki ini kan wewenangnya Allah. Kita hanya berikhtiar, bekerja keras. Berpikir, berikhtiar, bekerja keras. Seringkali apa yang sudah di tangan kita saja lepas. Pernah Pak Arbain? Pernah. Nah, salah satu contohnya sudah di tangan kita itu lepas apa? Sudah di tangan kita dicopet orang. Ya, itu diantaranya begitu. Nah, makanannya sudah siap. Giliran kita makan gitu kan, kucingnya wani langsung mencolot juga kucingnya kurang ajar tenan nih. Tapi kan hilang itu ya, walaupun sering kali apa yang kita lakukan, kita rencanakan itu berhasil, tapi itu bukan dalil bahwa masa depan yang kita rencanakan itu pasti kita bisa menggapainya. Oleh karenanya kita harus betul-betul tidak mengaku-ngaku apa yang itu haknya Allah. Di antaranya sifatnya Allah itu adalah yang mengabulkan doa. Allah yang mengabulkan doa, bukan kita. Allah yang menyembuhkan, bukan kita. Allah yang ngasih rezeki, bukan kita. Walaupun jelas-jelas dia itu pegawai atau kita nyewa tukang. Yang ngasih rezeki adalah Allah, bukan kita. Jelas-jelas kita yang ngasih loh ya. Itu bukan kita. Rezeki itu yang maringi Gusti Allah. Itu hikmah dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mana aka antadda'iya ma laisa laka mimma lil makhluqin afayubi halaka antadda'iya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Kita ngaku-ngaku milik orang saja itu diharamkan oleh Allah. Apalagi ngaku-ngaku milik Allah, kita akui milik kita. Nah, nanti ada contohnya di sini. Salah satu contohnya itu adalah kita merasa agung. Merasa agung padahal keagungan milik Allah. Kita
merasa tinggi, besar, berkuasa, padahal kekuasaan milik Allah. Ini penjelasan dari Syekh Ibnu Abbad berikutnya. Aurada hada. Aurada mendatangkan hada, hikmah-hikmah ini. Syekh Ibnu Athaillah atau musannif mendatangkan hikmah ini kadalili ala ma dzakarahu anifan, sebagaimana hikmah-hikmah atau dalil-dalil ala ma dzakarahu yang telah dituturkan anifan kemarin. Anifan itu dalam waktu tadi yang dekat. Min annahu la hadza lil abdi min sifatil maulahu illa ta'alluqu biha faqat. Dalil yang mana, hikmah yang mana yang sudah dituturkan sebelum ini, min annahu la hadza lil abdi, bahwasannya tidak ada bagian bagi seorang hamba min sifatil maulahu, dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, illa ta'alluqu, kecuali bergantung biha, kepada sifat-sifat tersebut, faqat, hanya itu. Sebagaimana sejak halaman 92, mata tulibta husulul mata tulibta husulal jazai ila akhirihi, sampai yang hikmah yang kemarin itu adalah hikmah-hikmah kita diarahkan, dinasehati oleh Syekh Ibnu Athaillah untuk tidak meminta pahala, tidak meminta ganti dari ibadah kita, tidak bersifat ketuhanan. Kita membajak sifat ketuhanan Allah, sebagaimana saya terangkan tadi, memastikan sesuatu masa depan, contohnya seperti itu. Nah, itu maksudnya dalil-dalil yang kemarin itu seperti sebagaimana ini, bahwasannya hamba itu tidak boleh dan tidak patut, haram banget untuk membajak sifat-sifat Allah yang hanya bisa dilakukan seorang hamba seperti kita ini. Mudah-mudahan kita itu hamba yang baik, adalah ta'alluq, bergantung kepada sifat-sifat ketuhanan Allah tersebut. Wa anna ti'a syai'in minha, sesungguhnya mengaku-ngaku sesuatu dari sifat-sifat ketuhanan Allah. Minha itu rujuknya sifatul maula, min sifatil maula. Contohnya min kabairil ma'asil, sesungguhnya mengaku-ngaku sesuatu dari sifat-sifat Allah itu adalah min kabairi ma'asil qalbi, sebagian dari maksiat besar, dari dosa besar maksiatnya hati. Wa min musyarakatil marbubi lirabbi, dan juga dari menyekutukan yang disembah lirabbi, kepada Allah, kepada Tuhan, maksudnya membuat sekutu bagi Allah. Kalau kita itu membajak sifat-sifat ketuhanan Allah, kita mengaku-ngaku memastikan masa depan, memastikan kesembuhan, kita doakan pasti sembuh gitu. Nah, itu adalah seperti kita menjadi Tuhan. Berarti kita menciptakan sekutu bagi Tuhan, ya. Sekutunya kita itu lampu loh.
Itu hampir sama, nuwun sewu. Pokoknya nek didongake wali kae itu pasti terkabul. Itu juga nggak boleh. Bahaya loh Pak. Walaupun kenyataane wali kae nek ndonga ya terkabul. Oh biasa wali nek ndonga itu pasti terkabul. Tapi nggak boleh memastikan. Kok enek sing ndonga kae gitu mesti kabul. Nggak boleh. Wong saya itu pernah didoakan orang itu berkali-kali terkabul ya. Tapi dia nggak pernah bilang itu yang mengabulkan doa itu Allah Pak Lukman, bukan saya. Saya itu sama seperti Pak Lukman. Kita doa bareng-bareng. Nah itu yang mengabulkan Allah, bukan karena saya. Karena kalau Allah menghendaki terkabul, nggak ketemu saya itu pasti ya terkabul. Kertas. Kalau Allah menghendaki terkabulnya doa Pak Lukman, nggak ketemu saya itu ya terkabul. Bener toh? Bener. Kalau sing salah itu perkataan itu. Nah, lama-lama dijelaskan kepada saya. Saya itu paling takut. Kalau saya itu mempunyai rasa bahwa apa yang saya lakukan itu pasti diijabah. Pasti diijabah, itu salah. Karena saya itu hamba dan Allah itu adalah Allah. Semua itu haknya Allah. Dipahami ya, sangat paham ya. Walaupun terkabul, tapi itu yang mengabulkan Allah lagi-lagi. Wa min muqtadul ghiratil lati ittasofa biha. Dan yang orang-orang yang membajak sifatnya Allah itu adalah membuat suatu kecemburuan. Muqtadul ghirati. Muqtado itu tujuan, al-ghira itu kecemburuan, allati ittasofa yang Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan al-ghira. Kecemburuan itu artinya membuat kecemburuan Allah. Allah itu kan kalau mempunyai hamba, pasti hamba itu banyak diproteknya agar tidak terjadi hamba itu mendua hatinya. Ya Allah, kula niki kawula panjenengan tenan. Nggih Gusti, kula kawula panjenengan. Hati-hati, jangan sampai mengemawula kepada selain Allah. Nah, pasti akan dikembalikan oleh Allah. Alus-alusnya begini, kita mengemawula pada jabatan, umpamanya begitu. Oh, gegrek Pak jabatan itu. Sesuatu jabatannya digoyang oleh Allah. Nggak nyaman. Biar jabatan bukan menjadi Tuhan. Begitu juga di Al-Quran disebutkan manusia itu bisa juga menjadikan hawa nafsunya Tuhan, ya kan? Maka kalau kita mendeklarasikan hanya hamba Allah, oh, gak bakalan atau sulit keturutan hawa nafsu kita. Jangan dikira kalau keinginan kita apa-apa terkabul, keinginan hawa nafsu kita terkabul, itu adalah kebaikan bagi kita. Apalagi kalau keinginan-keinginan itu mengantarkan kita menuhankan hawa nafsu, maka berarti kecemburuan Allah dicabut. Berarti kalau kecemburuan Allah dicabut, berarti kita bukan kawula nih Gusti Allah. Apalagi kekasih Allah. Angel toh Pak. Lah tapi manusia itu memang ya kaya cah cilik kok. Bola-bali kaya cah cilik. Maksudnya begini. Kita itu sama orang tua kita kan
didik toh, sebagaimana kita mendidik anak-anak kita gitu. Gak oleh le nek dolan terus itu esok sampai sore. Gak oleh dolan esok sampai sore. Gak bagus. Itu selain mengganggu rumahnya orang, namanya begitu. Atau yang real lagi ya. Gak boleh gak boleh nduk mie kok ping 3 sedina. Gak oleh toh ya. Gak bagus toh. Kan jelek toh. Nah, kita itu kan dilarang oleh orang tua kita, itu kan untuk kebaikan kita. Begitu juga Allah itu kalau sayang kepada kita itu sering dinasehati dengan kehidupan kita yang kita alami. Termasuk kalau kita disayang oleh Allah agar tidak memperturutkan hawa nafsu yang bisa berujung pada mempertuhankan hawa nafsu, maka hawa nafsu kita itu sering nggak keturutan gitu. Contoh ya, pingin duwe simpenan emas 1 kilo, gitu umpamane ngono. Wong nek duwe simpenan emas 1 kilo itu atine ayem ora, Pak? Ayem teko emas e. Terus saiki gak ayem karo pangeran to. Lah ya itu. Jangan karena Allah sayang kepada kita agar kita itu selamat, hati kita itu tidak mempertuhankan yang lain kecuali Allah. Berarti nek diwalik, wah, awas nggih, hati-hati nggih. Nek diwalik, berarti kita itu sering dibuat atau dikehendaki oleh Allah untuk rada abot-abot itu terus ndonga ya Allah itu api ora? Maka kalau betul-betul mendapatkan kanugrahan Gusti Allah, tetaplah bergantung kepada Allah. Ya, Allah memberi jalannya niku nek kanugrahane niku gede, syukur sing gede. Nek kanugrahane itu sempit, sabar sing gede kan ngoten. Itu jalan agar kita tidak menyimpang. Teniku. Nah, zakat itu adalah salah satu cara minimal agar kita itu tidak mempertuhankan harta benda, maka zakat itu dipelajari. Agar kita tidak memperturutkan hawa nafsu makan minum seenaknya, maka ada puasa. Itu minimal, syarat minimal. Agar kita itu tetap ingat Tuhan, kita dikasih 5 waktu sholat. Itu minimal gian. Makanya ono sunnah itu adalah ya disitulah agar kita itu mampu untuk tetap secara hakiki berperasaan, berkeyakinan sebagai hamba dan Allah tetap menjadi Allah. Wa a'lamana bisya'niha ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaisukol. Wa a'lamana, dan Allah mengumumkan. Allah mengumumkan kepada kita, kepada kami, bisya'niha, dengan keadaan kecemburuan Allah, al-ghirah ala lisani Rasulillah, dengan cara disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau bersabda, aisukol, saat beliau bersabda, la ahadun, ya, niki enten sing maca la ahadun, enten sing la akada. Alasan nahune mungkin takok teng Pak Herman. La ahadun aghyaro minallahi ta'ala. Tidak ada seorang pun yang lebih cemburu minallahi ta'ala daripada Allah ta'ala. Wa min ghiratihi, dan sebagian dari kecemburuan Allah adalah annahu, sesungguhnya Allah harramal fawakisah, mengharamkan al-fawakisah, sesuatu yang keji, ma dhahara minha, baik itu
kekejian itu yang kelihatan, wa ma baton maupun kekejian yang tidak kelihatan. Allah itu tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah. Dan kecemburuan Allah itu diantara contohnya adalah Allah mengharamkan sesuatu yang keji, baik itu keji yang kelihatan maupun keji yang tidak kelihatan. Perbuatan keji ini kenapa Bapak Ibu? Perbuatan keji itu adalah perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh manusia. Layak itu hanya dilakukan oleh selain manusia, binatang. Itu kekeji, sesuatu yang keji. Ya apa-apa yang diharamkan Allah itu keji kan. Mengambil hak orang lain tanpa hak. Ya, kalau dicontohkan termasuk saat ini kan edan-edanan wong niku. Ana wong nikah lo nang padolanangi, ana wong nikah wedoke, ana wong pesta seks, ono macam-macam lah, banyak sekali. Itu adalah hal-hal yang keji. Ya mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari hal-hal seperti itu dan juga menghindarkan anak keturunan kita dari hal-hal seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Tahrimu dzalika, Allah keharaman hal-hal yang keji itu alal abdi untuk hamba. Wa tasjili alaihi, dan menyimpannya catatan. Wa tasjili alaihi, dan mencatatnya malaikat terhadap perbuatan-perbuatan itu. Artinya kita itu diawasi oleh malaikat agar takut tidak berbuat seperti itu gitu. Bistiko kitordi, karena akan menghakkan hal-hal seperti itu, perbuatan keji seperti itu akan menyebabkan atordi terusir, wal bu'di, dan jauh, terusir dari Allah dan jauh dari Allah. Wa min afhashil fawakisi indal arifin, dan sebagian dari sekeji-kejinya perbuatan keji menurut para ahli makrifat. Wah, ini halus nih gimana nek mun ahli makrifat yang berpendapat ini kan pun halus. Yaitu wujudu syai'in minasyirkati, adalah adanya kemusyrikan. Wujudu syai'in, terwujudnya sesuatu minasyirkati, yaitu wujudnya kesyirikan. Fi qalbil abdi, di dalam hati seorang hamba. Jadi sekeji-kejinya perbuatan keji menurut para ahli makrifat itu adalah adanya kesyirikan di dalam hati seorang hamba, biddi'ai syai'in, dengan mengaku-ngaku sesuatu, min ausofir rububiyati, dari sifat-sifat ketuhanan Allah. Linafsihi, ngaku-ngaku itu adalah miliknya, akdan, baik itu di dalam keyakinan, au kaulan, maupun diucapkan, baik dalam hati maupun kaul. Jadi antaranya saya contohkan tadi itu. Apalagi memastikan kue mati sesuk, kue sesuk oleh rezeki gede, kue itu sesuk apa mana? Anakmu lanang, anakmu wedok, kue jodohmu kae. Nah, niku mboten kaget. Niku sing gede-gede nggih, contoh sing gede-gede. Karena rezeki, jodoh, pati, apa yang di dalam
Masa depan itu kan juga termasuk seperti itu. Maka semua itu harus dibilang. Insya Allah satu. Yang kedua ini perkiraan. Ini adalah satu analisis. Analisis saya, kalau besok kalau hari ini saya berangkat ke Surabaya jam 8, insya Allah sampainya jam ini. Kalau sekarang saya ngerjake proposal tesis atau proposal disertasi, ya nek rong dino biasanya rampung ngerjake. Tapi kan orang tentu rampung toh. Wah, aku kadang-kadang dulu itu sampai muta-muta ngejar target kok. Masuk angin, Mbak. Jadi kalau sudah terlalu dikejar target itu masuk angin. Kalau habis angin masuk angin itu ya udah muntah-muntah maupun sakit perut itu. Ya, gitu. Kalau Pak Herman enggak gitu ya, terlatih dia. Cara wong ini tinjune ku latihannya suwi. Jadi enggak. Kalau saya itu jam 1, jam 2 aku sesuk kudu dikumpulke kae. Wes apa maneh rada buntu gitu. Biasanya iso. Kok iki gak iso? Ya itu mau di antara kita ditunjukkan. Tidak semua rencana kita, tidak semua kekuatan akal kita, kekuatan tenaga kita itu menyampaikan kita pada tujuan. Tetap ono Gusti Allah. Yaitu tadi ini rencana, ini adalah analisisnya seperti ini. Kayak meriksa kehamilan orang itu apa dulu itu? USG. Tentu, ini lanang apa wedok. Jadi bilang ini menurut alat ini itu adalah laki-laki. Kebenarannya wallahu a'lam. Ya sebetulnya para ilmuwan itu juga sudah berkali-kali mengingatkan bahwa hasil penelitiannya, hasil uji cobanya, eksperimennya itu tidak ada 100% yang benar. Tetap ada 0,0 berapa ya salah. Salah itu maksudnya bisa ditemukan kebenaran baru yang juga sifatnya ilmiah, artinya mengandung tetap 0,0 salah. Tetap seperti itu. Tapi ini gak pas tapi tambah itu ya seneng gitu. Contoh, biasanya gajinya oleh 10 juta. Oh, dadak gak pas. Ini dapat tambahan, ini perusahaan lagi dapat laba besar, tambahin 2 juta ya malah seneng. Karena dagangan kan itu Pak, biasanya kemarin 10 juta. Oleh tambah nih. Wah, ini gak pastinya lo tambah gede tambah seneng. Ya menungso Pak. Ya tetap manusiawi. Tapi janganlah, ya itu tadi ya jangan memastikan, kita harus tetap berpegang bahwa apa-apa itu adalah milik. Di anna dzalika karena sesungguhnya mengaku-ngaku dengan sifat rububiyahnya Allah itu adalah munazaatun lahu, ngerebut milik Allah, wa takabburun dan takabur alaihi kepada Allah. Ngerebut ngene pangeran, takabur kok nang Gusti Allah. Nah, ngerebut milik orang itu aja nggak boleh dong. Takabur nang orang aja nggak boleh, apalagi takaburnya itu kepada Allah, merebut milik Allah. Jarang-jarang ya oleh pelajaran ini ya. Apalagi kalau zaman sekarang itu. Kita harus percaya diri 100%. Apa yang kita yakini pasti akan bisa. Walah yang pula. Kalau saya ya tetap ini. Apa yang kita yakini kita ikhtiari insya Allah bisa. Apa yang kita upayakan berhasil kalau Allah menghendaki. Kan begitu. Kita itu juga harus tahu Pak, Bu, bahwa yang namanya musuh-musuh Islam itu nyata. Musuh Islam itu adalah minal jinnati wan nas. Manusia-manusia yang musuh Islam itu juga nyata ada. Yang juga mencoba menggoda,
mencoba terus untuk menghancurkan Islam. Salah satunya dengan mengeluarkan teori-teori yang tanpa terasa kita ikuti. Gitu ya, Rasulullah sudah menyabdakan kita akan mengikuti pelan-pelan. Bisa jadi kita itu kan begitu. Nah sing jin yang ngono jane wis seneng banget nek ana wong kesasar ngono tambah dikit-dikit kesasar gak krasa. Padha jin karo menungso niku carane godho menungso. Stop, pokoke rene ngono mesti kabul itu ngomong. Nek jaman biyen ya. Nah, nggawa ndok, nggawa apa. Nang nisor wit. Wah, kan iso kabul ya. Iku yo seneng jin itu. Ya seperti manusia ada musuh-musuh Islam. Jin itu juga ada musuh-musuhnya. Lah sing susah maneh nek ketemu jin ora ngerti, jin iku ya ora ngerti, wonge ora ngerti. Wah, padha ela-elone padha ora jelas. Jin itu kan ada, Pak, yang punya keyakinan memang aku wis kudu aku salah dan kudu nyesatke menungso iku ana sing ngene iku. Tapi jin iki ya kadang-kadang ya ora ngerti gitu loh. Ya wis kaya menungso kae, jin ya ora ngerti, menyesalkan manusia iku ya ora ngerti, jadi jin ora ngerti, menungso ora ngerti. Alah. Marah kalau Ratu Kidul jenengan umpamane Ratu Kidul itu menyesatkan manusia. Jangan-jangan Ratu Kidul marah itu. Makanya kan sering kita ada dikatakan seperti ini. Di selatan itu kan ono Ratu Kidul, ono Nyi berbeda. Ya, mungkin salah satunya itu hamba Allah juga. Gitu. Ya wallahu alam ya. Saya juga belum tahu ditemui mereka berdua. Jadi nggak tahu juga. Tapi kok ada dua itu mengapa? Ya ada kemungkinan. Yang satu itu adalah memang memperturuti manusia-manusia sing rada rada kesasar bahkan kesasar itu ya ono sing nampani gitu. Ono sing ngendungi. Kan begitu. Tapi kok sing ora kesasar kok tidak menyelamatkan yang benar itu kok tidak menyelamatkan yang kesasar. Ya seperti manusia juga, Pak. Apa semua ulama, semua kiai itu bisa membendung orang sing kesasar kan ora iso. Bendina lah diceramai. Orang tentu sing iku ya ora iso. Lagi-lagi innal huda jadi ora usah tidak memaksakan diri untuk memberi orang hidayah jelas ora iso jelas yang perlu kita ikhtiari ya kita ikhtiar. Tetapi kalau di situ itu secara ikhtiar pikiran kita, ikhtiar tenaga kita, orang mampu ya ora usah diadep. Ya gampangane kuno petinju. Dukun tua arep diadepi kita nggak pernah belajar begitu ya minggir wae. Kecuali kita juga belajar itu. Itu bagianku. Itu bagianku ya bagian liyane. Ya ada orang-orang yang luar biasa tahu itu ya juga. Lah wong ora njaluk pelajaran kok arep kita ajar-ajarinya. Tahu maksudnya, Pak? Wong umpamanya ya kita tahu bahwa ada orang itu mau kesasar ya. Menurut perhitungan kita itu mau kesasar. Lalu kita itu ya duduk muridku, ya duduk anakku. Nyapo nek basa Jawa nyapo cenanangan arep nyelametke. Kita nggak punya tanggung jawab terhadap dia. Kita nggak punya hak. Ya kecuali dia datang untuk minta nasihat. Itu berbeda. Kecuali jenengan guru, kecuali jenengan wong tuane, kecuali jenengan punya hak untuk mengingatkan dia.
Ya, susahnya di situ loh. Susahnya itu di situ. Kita harus bertindak bijak. Ya, antara kebijakannya itu ya pengajian umum ya pengajian umum gitu. Apa yang disampaikan perlu disampaikan gitu. Tapi kalau sudah mulai agak ada yang sangat privasi terus kemudian kita ikut andil di privasi itu kalau orangnya nggak minta nasihat ya tidak harus gitu. Itu privasi gitu. Walaupun kita tahu privasi karena Allah memberi pengetahuan lebih kepada kita tentang privasi orang itu yang bisa kesasar. Wah, wong kae ternyata umpamanya kita ngerti. Wah, nyimpan pusaka, sing pusaka itu ternyata menyebabkan dia menjadi rodok bergantung nang pusaka itu. Apa terus kita itu cenanangan loh, di pusaka sing ya itu enggak hak kita gitu. Kecuali tadi dia memang murid kita, dia itu memang anak kita gitu. Itu kita punya atau jenengan didhawuhi Rasulullah lewat mimpi selamat ke ya ketongane ini kebetulan. Tekan ndi wae nggih. Wa takabburun alaihi nggih. Menyombongi Allah ya naudzubillah min dzalik. Wa fi hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Dan ada sebuah hadis di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Mudah-mudahan Allah meridhoi beliau. Qala Ibnu Abbas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Allah azza wa jal, Allah berfirman. Azza wa jal, Allah berfirman, berarti hadis qudsi ngene iki. Al-kibriya'u ridai wal adhamatu izari. Al-kibriya'u sombong. Sombong itu dalam artian kebesaran. Kebesaran. Bukan klambi kebesaran. Al-kibriya'u sifat kebesaran Allah. Sifat kebesaran itu ridai. Selendang. Wal adhamatu dan sifat keagungan itu izari. Izari. Izar itu sarung ya. Dalam? Nggih. Nggih. Kain. Nggih. Nek dikontekaken ngeten iki. Al-kibriya sifat kebesaran itu adalah rida, sandangan. Wal adhamatu itu adalah izari, selendang. Ngoten niku nek kula saking bayai ngoten. Tapi paham nggih intinya. Sifat besar, sifat agung gitu. Walaupun kebetulan nanti jenengan itu umpamanya jadi menteri, jadi gubernur, itu kan punya keagungan juga nih. Tapi janganlah merasa agung. Menyatani sultan-sultan yang dari Yogyakarta itu ada yang dikenal waliullah. Salah satunya yang saya dengar itu. Sing cerita sing rada hebat mawon. Nek sing dikenal waliullah niku rada adoh. Niku kan mboten salah nggih Sultan Agung niku. Sultan Agung niku pinten? Sultan keberapa? Oke, wallahu alam. Ada juga yang mengatakan HB3. Itu waliullah. Tapi yang paling dekat dengan kita, nek simbah niku pernah sering dengar ceritanya. HB9 itu. Itu luar biasa. HB9 itu luar biasa. Kok bisa rojo yang saat itu bahkan Indonesia belum ada saja kekuasaannya tak piro. Tetapi kok sangat bisa
tunduk kepada, artinya beliau itu dikenal orang baik di dalam hal spiritual syam. Nggih, nek bahasa kita itu yang nek gak wali yang mambu-mambu wali. Habis 9. Itu kok bisa seperti itu dengan kekuasaan seperti itu. Itu kan berarti memang ya mungkin ya beliau punya guru yang nutur-nuturi dia dan dia mau berguru. Karena kadang-kadang ada guru tapi orang nggak mau berguru gitu. Padahal ya pendidikannya Amerika loh itu habis ini. Gitu Pak Herman. Beliau lulusan Amerika. Meninggalnya juga di Amerika. Dan waktu beliau meninggal itu yang dipakai nganter jenazah beliau ke Indonesia itu pesawat kepresidenan. Pesawat presidennya First One ya istilahnya. First One enggak? Iya. Oh gak tahu nonton film berarti itu. Mayday. Wah. Itu kan saya tahu juga dari film. Itu sampai hari ini juga katanya itu satu-satunya jenazah yang pernah diangkut pesawat kepresidenan selain dari Amerika sendiri ya, dari seluruh bangsa itu yang habis 9 itu. Kok bisa begitu? Ya itu gampangannya gini loh Pak. Gampangannya begini. Apa sulitnya sih bagi Allah untuk menggerakkan hati orang yang ngambil keputusan begitu? Maka kita janganlah menjilat orang. Menjilat itu orang punya kekuasaan lalu kita jilat, istilahnya menjilat gitu. Itu karena kita menginginkan sesuatu. Tetapi kita interaksi ya yang baik pada semua orang ya sewajarnya. Tapi berharaplah kepada Allah. Allah itu kalau mau menggerakkan hati seseorang itu apa sulit? Ya tiba-tiba kalau digerakkan hatinya Presiden Jokowi atau Jokowi kadoan orang kenal, umpamanya digerakkanlah Menteri Agama itu. Aku deleke peneliti sih teko Jogja. Nah, tiba-tiba sing dideleki wong PWNU Jogja, kenale Mas Herman ya, Mas Herman. Apa sulitnya seperti itu bagi Allah? Kita hanya perlu betul-betul meletakkan diri kita di hadapan Allah sebagai hamba. Ya itu yang penting karena ini mohon saya ulang. Engko nek wis mati iku sing penting apa maneh nek kan Gusti Allah niku lho. Dan kita itu pasti menuju ke sana mau enggak mau. Maka saya niku kalau doa Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah niku. Niku tenanan wonten rasane karena akhir hayat kita itu kita enggak tahu. Yang mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Karena kita juga enggak tahu sing tuwa dhisik ya urung tentu ojo sing enom dhisik kan. Maka kula nggih ndungane ngoten. Faman naza'ani barang siapa merebut, naza'ani ku mencabut, merebutku niku merebut dariku fi wahidatin minhuma. Salah satu dari al-kibriya atau al-adhamah, sifat kebesaran dan keagungan Allah tadi, alqaituhu finnar, maka saya akan melemparkannya finnar ke dalam neraka. Terlalu sering kita dengar tentang neraka, koyok neraka ora medeni ya. Niki kula jelasaken sithik ben rada wedi. Kula nggih wedi. Ternyata neraka niku medeni. Lho kok saged neraka niku medeni niku lho. Wong niku nek kena niku lara untu wae sing enak. Nek lara untu wae. Lobang umpamane. Terus lobangnya itu ketutul itu. Lara to, Pak. Nggih. Nah, celeng-celeng to lara. Urung tahu ya, Pak. Ya wis kena ngene wae. Dinyos ini. Wah, sing lara to, Pak. Karo api ini. Itu kan
Kita sakit habis itu kan mungkin sembuh ya. Tapi di neraka itu, orang dimasukkan neraka itu tujuannya adalah agar sakit terus menerus itu. Nyos ngono, ora ono marine Pak, nyos terus. Aduh, itu ya. Aduh ya tambah aduh, kudu tambah aduh. Karena tujuan neraka adalah untuk memang merasakan rasa sakit itu agar dihukum dengan rasa sakit. Maka rasa sakit itu tidak akan pernah selesai. Wong jane nek kobong itu loh, Pak. Diuripi maneh, ben apa? Ben tetap merasakan sakit. Ngeri, Pak, neraka. Ngeri tenang. Ya, ngeri tenang. Naudzubillah min dzalik. Wa maknal munajaati ad-da'wa qaulan wa ibaratan wal itmaru fi'lan wa isyaratan. Wa maknal ghirati nggih. Titik nggih niku wau hadis qudsi wa alqaituhu fin nar titik. Niku hadis qudsi. Oke, insyaallah kita lanjut minggu depan. Insyaallah. Laki-laki insyaallah lagi toh. Insyaallah. Ya, kita akhiri dengan doa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi farjudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Barakatul Fatihah.